tinggi. Jadi pangkat yang sebenarnya yang harus kita kejar, yang harus kita capai adalah pangkat ihsan. Ya. Jangan sampai kita berhenti di pangkat Islam saja. Tingkatan yang paling rendah. Ya. Iman pun tidak sampai, apalagi ihsan. Ini yang dibahas dalam hadis Jibril, yaitu tingkat mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tidak ada yang tahu. Saya dan kamu yang bertanya tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, ya. 1500 tahun lagi atau 2000 tahun atau 3000 tahun lagi. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan Allah yang menurunkan hujan, wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui secara detail apa yang ada di dalam rahim-rahim. Ilmu kedokteran, ya, dengan USG hanya bisa mengetahui jenis kelamin. Itu pun setelah, ya, ditiupkan ruh atau, ya, setelah janin berusia berapa bulan. Itu pun terkadang salah juga. Apalagi kalau janinnya menghadap ke belakang, ya, tidak kelihatan kemaluannya, maka tidak bisa ditahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui janin itu, ya, apakah akan tumbuh dewasa, akan keluar dengan selamat, ajalnya, rezekinya, ya, bahagia atau sengsara, Allah tahu secara detail, ya. Bahkan yang lebih kecil, ya, yang jumlah semut, ya, atau kapan lahirnya semut, kapan bukan lahirnya, kapan, ya, diciptakannya, ya, bahkan ulat-ulat Allah tahu semua jumlahnya. Wa ahsa kulla syai'in adada, ya. Seluruh bahkan jumlah pasir yang ada di alam semesta ini Allah tahu berapa jumlahnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu besok, ya, apa yang akan terjadi. Kita mungkin merencanakan besok demikian dan demikian, tapi tidak bisa memastikan apakah betul bisa kita kerjakan dan laksanakan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang bisa memastikan di mana dia akan dicabut nyawanya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seseorang di satu tempat, dia akan diberikan hajat dan kebutuhan di tempat tersebut sehingga di sana dicabut nyawanya, ya. Tidak ada yang mengetahui di mana, ya, dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah mengetahui dan maha, ya, mengenal yang detail, ya. Khabir itu lebih ke perkara yang kecil dan detail. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Allah punya kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Dan di antara kekufuran jika ada seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan mempercayai orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib adalah kekufuran, ya. Tidak ada yang mengatakan, karena ini bertentangan 100% dengan ayat, ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan Allah punya kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, ya. Tapi ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Yang dimaksud sini gaib mutlak,
ya apa yang terjadi besok, ya, di mana seorang akan mati. Tapi nisbi maksudnya apa yang terjadi sekarang di balik hijab itu, ya kita tidak tahu, tapi yang di situ tahu, ya. Itu gaib nisbi maksudnya. Ya, kalau kita tidak tahu, atau kalau ada jin yang kasih tahu tempat, ya, barang, itu gaib nisbi yang mungkin saja jin bisa kasih tahu. Nah, itu tidak termasuk yang dalam ayat ini, ya. Tapi kapan kiamat, ya, kapan turun hujan, kapan, ya, atau apa yang akan terjadi besok, di mana seorang akan meninggal, ini adalah gaib mutlak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau nasib seseorang, apakah akan bahagia, sengsara, ini semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib, ya. Tidak tahu yang gaib. Tapi apa yang Nabi kabarkan tentang perkara-perkara gaib itu karena Allah wahyukan kepadanya, ya. Dan bukti bahwasanya Nabi tidak tahu yang gaib, ya, yaitu ketika istrinya dituduh berzina oleh orang-orang munafik, Nabi sedih 1 bulan, ya. Apakah berita itu benar atau dusta? Nabi sedih sampai turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan kesucian istrinya. Jadi Nabi tidak tahu yang gaib, ya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberitahunya. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat. Allah taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan, ya, pengetahuan atau waktu hari kiamat yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah saja, ya. Meskipun malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, tidak mengetahui kapan hari kiamat. Thaqulat fis samawati wal ard, ya. Tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui tentang waktu hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Ya, bahkan dalam hadis-hadis disebutkan orang sedang berjual beli, ya. Orang sedang ke pasar, orang sedang, ya, mungkin menanam, tapi tiba-tiba terjadi hari kiamat. Tapi ada tanda-tandanya tentunya, ya. Tidak akan terjadi sebelum semua tanda-tanda itu muncul. Tanda kecil, tanda sedang, dan tanda besar. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau tahu dan engkau juga ingin tahu, ya. Nabi tidak pernah bertanya kepada Allah kapan hari kiamat karena tidak penting kapan kiamat. Pernah Nabi ditanya kapan hari kiamat, ya. Nabi menjawab, madza a'datta laha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat, ya. Jadi tidak penting kapan kiamat, tapi apa yang kita persiapkan ketika kiamat itu terjadi. Dan kiamat setiap orang itu adalah kematiannya, ya. Kalau kita sudah mati, berarti sudah kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk kematian tersebut? Dan hari kiamat semua orang akan mati. Yang masih hidup harus mati pada hari kiamat. Ketika ditiup sangkakala, maka semua harus mati. Semua harus mati. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika semua sudah mati, Allah mengatakan limanil mulkul yaum, ya, milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Maka Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Qul innama ilmuha indallah, katakan, ya, waktu hari kiamat hanya Allah yang mengetahui, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jadi tidak mungkin kiamat itu, ya, kiamat besar itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Tidak mungkin. Mesti hari Jumat. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi Jumat tahun berapa? Tahun 3000, tahun 4000, tahun 5000, ya. Tidak ada keterangan.
Atau bulan apa? Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, atau bulan Ramadan, bulan Syawal, tidak ada keterangan. Atau Jumat keberapa? Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, atau Jumat keempat? Tidak ada juga keterangan. Yang jelas tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Di dalam hadis ya riwayat sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari terbaik yang matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat ya. Jadi hari Jumat adalah hari raya mingguan. Jadi setiap Jumat kita berhari raya. Kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat ya. Dan dianjurkan kita untuk memakai pakaian terbaik di hari Jumat. Datang ya cepat-cepat di awal waktu, memakai pakaian yang bersih, yang wangi, yang baru ya. Karena hari Jumat adalah hari raya mingguan kaum muslimin. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam bapak kita semua diciptakan. Wa fihi uhbita, hari Jumat juga Allah pilih Nabi Adam diturunkan ke bumi ya. Karena dihukum melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tiba alaih, hari Jumat juga diterima taubatnya Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam berdosa dan bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bertaubat dan mengatakan, ya Allah, kami zalimi diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami maka sungguhnya kami termasuk orang merugi. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat juga Nabi Adam meninggal, wa fihi mata ya. Jadi Nabi Adam meninggal juga pada hari Jumat, wa fihi taqumus sa'a, dan hari Jumat akan tegak hari kiamat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ah min hini tusbih hatta tatlu'asy syams. Dan tidak ada binatang melata pun, meskipun kita tidak lihat dan tidak ketahui, tapi kita harus yakini karena hadisnya sahih ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin penulis kitab ini, hadisnya sahih ya, semua perawinya adalah perawi di dalam kutub sittah, dan hampir semua imam ahlus sunan meriwayatkan hadis ini yang menunjukkan hadis ini hadis yang masyhur. Tidak ada satu binatang pun kecuali takut pada hari Jumat ya, ketakutan. Kecuali manusia ya, tidak ketakutan. Tidak ada ya satu binatang melata pun kecuali ketakutan yaumal jum'ah min hini tusbih hatta tatlu'asy syams. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, kalau sudah terbit matahari mungkin berarti tidak jadi kiamat ya. Syafaqan minas sa'ati illa al-jin wal ins. Semua ketakutan ya. Jadi setiap Jumat itu semua binatang itu ketakutan ya, kecuali jin dan manusia ya. Jin dan manusia tidak ketakutan di sini. Tapi yang ketakutan semua selain manusia itu ketakutan ya. Berarti semua binatang, semua hewan ya, itu ketakutan hari Jumat. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Kecuali jin dan manusia tidak ketakutan. Jadi sabda Nabi SAW, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Dan yang bertanya dan ditanya semuanya sama ya. Padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya adalah bertasbih di sekitar arsy ya. Termasuk malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, karena ada malaikat yang tugasnya yusabbihuna haulal arsy, bertasbih di sekitar arsy
dan termasuk malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun tidak tahu kapan hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Ya, kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat? Tentu banyak, ya, tanda-tanda hari kiamat itu sangat banyak sekali. Tapi di sini Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan dua. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan majikannya sendiri. Wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan orang-orang yang dulunya tidak punya sendal, tidak punya baju, miskin, penggembala kambing, sudah kaya semuanya. Mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, bangunan pencakar langit. Nah, ini di Arab, negara-negara Arab yang mereka dulu miskin, ya, apalagi ketika minyak belum ketemu dan ya hasil buminya belum ada yang didapatkan, hanya menggembala kambing. Sekarang ya gedung-gedung pencakar langit bahkan saling berlomba, ya, berapa ratus tingkat bangunan itu sudah ya sangat kelihatan. Dan tanda-tanda kiamat ini terbagi dua, sebagian membagi tiga: tanda yang dekat, tanda yang sedang, dan tanda yang jauh. Di sini disebutkan tanda yang dekat, ya, seperti tanda, artinya dekat, artinya hari kiamat itu sudah dekat sekali jika matahari terbit dari sebelah barat. Jadi jika manusia bangun dan ternyata mataharinya bukan dari, ya, timur tapi dari barat, maka kesempatan untuk bertaubat sudah tidak ada lagi. Wa khurujud dajjal, munculnya dajjal yang bermata satu, tertulis di dahinya kafara, ya, kafir. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ini Ya'juj Ma'juj ini anak Adam juga, dari manusia, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka sekarang berada di antara dua gunung yang ditutup dengan besi, ya, dan terus berusaha untuk melubangi besi tersebut supaya bisa keluar. Tapi setiap, ya, mereka istirahat tertutup lagi sempurna. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka keluar, mereka akan melubangi, ya, penutup besi tersebut, dan mereka akan keluar, ya. Dan jika mereka melewati sungai, ya, sekali minum mereka kering langsung sungai tersebut, ya, saking banyaknya. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam minas sama', juga akan turun Nabi Isa alaihi salam dari langit, karena Nabi Isa belum meninggal. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah hanya mengangkatnya ke langit. Dan ada juga alamat-alamat yang sebelum tanda-tanda tadi, ya. Di sini yang belum disebutkan juga adanya asap, ya, adanya pembenaman di timur, di barat, dan di Jazirah Arab, adanya binatang yang bisa berbicara, tukallimun nasa, ya, tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi binatang melata itu bicara dan menyebutkan, membeda-bedakan ini kafir, ini muslim, ya. Adapun tempat keluarnya tidak ada hadis yang sahih disebutkan di dekat Ka'bah, ya, atau di Makkah secara umum. Ini diantara tanda-tanda kiamat besar yang satu pun belum ada yang muncul. Tapi alamat-alamat yang dekat, ya, ini sudah hampir semuanya muncul, ya. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil itu sudah muncul. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Ya, ada beberapa penafsiran, maksudnya adalah nanti di akhir zaman itu banyak penaklukan, kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang kafir dan menawan, ya,
wanita-wanita mereka dan menjadikannya budak-budak. Kemudian ya, budak-budak wanita tadi digauli oleh tuannya, maka dia melahirkan anak. Maka dia pun ya disebut dengan ummu walad, dan anaknya ya karena dari tuannya yang merdeka bukan budak, maka menjadi tuannya sendiri ya. Jadi ini penafsiran yang pertama, yaitu di akhir zaman nanti kaum muslimin ya mengalahkan orang-orang kafir, wanita-wanita yang dijadikan budak, kemudian karena halal digauli, melahirkan anak, anaknya itu bukan budak tapi merdeka. Jadi wanita budak melahirkan tuannya sendiri. Penafsiran yang lain yaitu berubahnya kondisi dan banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tua, kepada bapak dan ibunya, sehingga mereka memperbudak orang tuanya ya, seperti memperbudak orang tuanya ya. Orang tuanya ya disuruh apa saja, kayak diperbudak oleh anaknya. Maka seakan-akan anak itu menjadi tuan dari ya, tuannya bapak dan ibunya. Nah, itu penafsiran yang lain, yaitu antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan tuannya sendiri karena banyaknya anak durhaka, sehingga mereka seperti memperbudak orang tuanya sendiri. Adapun yang kedua, antaral hufat al-urat al-ala ya, orang tidak punya sendal, bajunya juga tidak punya, miskin, penggembala kambing ya. Dan bukan kambingnya, kalau kambingnya mungkin dia kaya, tapi kambingnya orang. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan ya. Maksudnya adalah orang-orang miskin yang dulu kerjanya hanya mengembala kambing, tidak punya baju yang mereka pakai menutup badannya, tapi sudah berubah kondisinya saat